Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wazid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي radhiyallahu anhu الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam qutubil alamin sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim
fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Mbah Keneng, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan
ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wali ahlina wali qurabatina wali jama'atina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 101, yang pakai cetakan kitab berapa nomor? 54. Iya, benar itu. Kiai, udah ketemu Kiai? Bang Ipul udah? Kang Joman udah ketemu? Bang Ajudin? Udah? Kong? Udah ketemu Kong? Bang Mantap udah? Bang Arif, ada ketemu Bang Arif? Belum? Saya Nasir udah ketemu? Bang Sarip udah ketemu? Bang Hendrik? Udah? Bang Awing? Ada kitabnya ada? Bang Sedik udah? Ustaz Mukminin udah ketemu? Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya? Benar itu, wa min anwa'i, itu dah. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majuan lah Bang Tony. Majuan. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa min anwa'i su'i adabil muridi al-muf
mufdi ila atobihi nuzuluhu an muqtadoyatil haqiqati ila rukhosis syariati. Udah tuh, paham? Ini bahasan kita kayak bahasan tanwir kemarin ini. Apa Ustaz? Wa min anwa'i su'i adabil muridi, dan di antara jenis su'ul adab yang dikerjakan oleh seorang murid al-mufdi ila atobihi, yang menjerumuskan murid itu ke dalam kehancurannya. Atob itu kehancuran, bukan atob sendawa, bukan. Su'ul adab yang menyebabkan seorang murid terjerumus ke dalam kehancuran, diantaranya yaitu nuzuluhu an muqtadoyatil haqiqati ila rukhosis syariati. Turunnya murid tersebut dari perbuatan-perbuatan hakikat kepada rukhsah, keringanan-keringanan dalam syariat. Itu yang membuat banyak murid-murid, orang yang sedang berjalan menuju Allah, menjadi hancur. Yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan hakikat, kemudian dia hanya menerapkan keringanan-keringanan dalam syariat. Gimana Ustaz? Jelas itu? Ya, Kiai. Kita balik lagi ke bahasan yang kemarin sempat kita baca di kitab Tanwirul Qulub, Kiai. Bahwa dalam bertoriko itu kan orang-orang yang bertoriko artinya orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Atau orang yang sudah masuk ke toriko, itulah dia yang disebut seorang murid kan. Dalam bertoriko, kita diperintahkan untuk menjalankan syariat dengan yang paling istimewa. Begitu guys. Itu muqtadoyatil haqiqati itu namanya. Menjalankan syariat dengan yang teristimewa. Sholat bukan cuma sekedar ngejar sahnya sholat, tapi bagaimana caranya kita sempurnakan sholat kita, kan begitu. Itu namanya muqtadoyatil haqiqah. Zikir bukan cuma sekedar mulutnya yang berzikir, tapi dia usahakan bagaimana hatinya pun selalu ingat kepada Allah. Itu namanya muqtadoyatil haqiqah. Pokoknya menjalankan ibadah, menjalankan hukum-hukum syariat dengan cara yang paling istimewa. Dari mulai wudhunya, kemudian dari mulai gerakan-gerakan sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya, dia kerjakan dengan cara yang paling istimewa. Ketika dia sedekah, dia pakai cara yang paling istimewa. Puasanya dia pakai cara yang paling istimewa. Itu semuanya muqtadoyatil haqiqah namanya.
Nah, ketika kita meninggalkan itu, kemudian kita hanya terapkan keringanan-keringanan, udah sholat yang penting sah, puasa yang penting kagak makan, kagak minum dari pagi sampai sore, sedekah yang penting sedekah, mau itu 2000-an lecek kayak nggak jadi masalah dah, yang penting sedekah, zikir, udah ya, yang penting zikir meskipun umum 3, itu kan namanya keringanan-keringanan dalam syariat. Itu tergolong su'ul adab seorang murid yang bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam kehancuran. Begitu, guys. Kan kita diajarin dari mulai wudhu, yang pertama basuhannya dibikin sempurna. Setiap basuhan 3 kali kan. Doa-doanya saat membasuh anggota wudhu itu dibaca. Adab-adab wudhu dipakai. Setelah wudhunya sempurna, dia kerjakan sholatnya dengan sempurna. Dari mulai gerakan-gerakannya dibikin serapih mungkin, dibikin pelan-pelan, berirama, bacaan-bacaannya dia baca dengan tartil, dengan pelan-pelan, kagak buru-buru. Tasbih, ruku sujudnya dibaca 3 kali. Pokoknya dia kerjakan sholatnya dengan sempurna, rukun-rukunnya dikerjakan sempurna, sunnah-sunnahnya dikerjakan sempurna. Sampai dari cara pakaiannya, dia pakai pakaian yang paling bagus buat sholat, yang paling mahal buat sholat. Kan gitu kita diajarinnya. Padahal kita udah diajarin begitu, tapi kemudian kita ambil yang rukhsahnya, udah pakai kaos nggak jadi masalah, yang penting tutup aurat, kan gitu. Udah yang penting rukun-rukunnya kita kerjain, sunnahnya mah belakangan dah. Kalau kita seperti itu, berarti kita termasuk murid yang masih su'ul adab. Begitu, guys. Ya sah sah gitu. Secara aturan syariat, secara hukum, asal aurat kita ketutup, jangankan pakai kaos, tibang kekemben doang go, asal pusarnya ketutup masih sah. Kalau sekedar sah, ya sah. Itu namanya rukhsah syariah, tuh keringanan syariah. Sama sah. Cuma kalau dibilang sempurna, jauh dari kata sempurna. Karena perintahnya kan jelas. Kita juga sering dibacain ayatnya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, kan gitu. Pakai busana yang paling bagus ketika kamu ke masjid, artinya ketika sholat. Ya sah sih, sah. Kayak adik kita ngaji pakai tangan pendek, sah. Sah. Hah? Contoh. Soalnya kalau tangan panjang maling. Ya sama sah, secara aturan sah. Tapi kalau dibilang sempurna, masih jauh dari kata sempurna. Tasbih, ruku, sujud kita baca sekali, sholatnya sah, ya sah. Tapi sempurna masih jauh. Begitu, guys. Nah, kita dalam bertoriko, dalam menjadi seorang murid, kan diperintahkan agar semua perbuatan kita harusnya masuk ke ranah muqtadoyatil haqiqo. Bukan cuma sekedar sah doang, tapi bagaimana caranya agar sholat yang kita kerjakan sempurna. Kan gitu. Kita tinggalkan itu, kemudian kita terapkan keringanan-keringanan syariat, sah. Tapi kita tergolong orang yang masih su'ul adab. Begitu, guys. Jelas? Itu jelas. Bisa satirin nambahin. Makanya ingetin lagi tuh. Sama Tuhan saya juga dibilang kan, alaikum bil azimah. Biasakan dirimu untuk menerapkan yang azimah dalam beribadah. Ya tadi tuh. Abang Arif. Pakai yang azimah, yang istimewa.
Kan kemarin torikoh hiya al-amalu bisyariati wal akhdu bil azaimi. Mengamalkan syariat dan menerapkan yang istimewa, yang teristimewa, yang azimah. Makanya dari dulu kita diajarin sama Buya begitu cara sholat. Jangan buru-buru, gerakannya pelan-pelan, bacanya tartil pelan-pelan. Tasbih, ruku sujudnya, doa iftitahnya. Pokoknya segala macam doa yang diperintahkan, yang disunahkan dalam sholat kita baca. Agar sholat yang kita kerjakan masuk ke ranah azimah. Muqtadoyatil hakiko. Jangan cuma badannya doang, hatinya kalau bisa khusyuk, jangan ngawur kemana-mana, kan gitu. Kalau kita nggak peduli dengan itu semua, dia yang penting sah, yang penting sholat. Gitu. Ini gue masih bagus daripada orang-orang agak sholat kan begitu. Iya sih, kalau orang-orang mau nggak jadi masalah. Tapi begitu kita sudah mulai berjalan menuju Allah, menjadi seorang murid, kalau kita masih begitu aja, kita tergolong orang yang su'ul adab. Kagak pada lupa kan itu ya, cara sholat ya? Bagi Pul. Apa Ustaz? Zikirnya yang istimewa. 3 itu rukhsah. Buat yang sibuk, silahkan baca 3 aja. Itu rukhsah. Yang azimahnya 165. Apalagi kalau sampai 500 mah. Apalagi sampai 1000 mah. Wah kata Mas Sidik, ya nggak mau ngapain gua dah. Zikir mulu zikir. Apa Ustaz? Zikirnya juga pakai tuntunan yang diajarkan, nggak cuma sekedar zikir. Cara nariknya sesuai dengan tuntunan kan gitu. Dari puser. Tuh kemarin buat yang baru ditalkin tuh. Dari puser. Udah nyampe atas ke bahu kanan agar jangan sampai kita tergolong orang yang sul adab. Kata kita mah kita tingkatannya udah tinggi, genengan selama ini masih sul adab aja mau Allah. Apa mantap? Kalau ngaji duduknya di depan, itu azimah. Belakang sul adab. Apa Ustaz? Ya kan di Patorobani juga kita pernah dibacain itu. Alaikum bisofil awali. Itu biasakan bagimu untuk selalu mengejar saf pertama. Karena saf pertama itu untuk orang-orang lelaki yang pemberani. Kalau saf belakang itu untuk anak kecil dan perempuan. Kalau Bang Tony duduknya belakang mulu, udah kita anggap bocah dah. Anak bawang. Apa? Ngaji pakai laptop azimah. Pakai buku putih itu rukhsah. Jangan marah, Bang Hendrik marah lagi. Saya dua-duanya buku putih juga, laptop juga. Ya kan kadang-kadang kita begitu. Kalau buat kesenangan kayak motor, HP, pengennya yang cakep-cakep. HP pengennya Samsung kan gitu. Apa? Ipon. iPhone apaan? iPhone gitu. Motor pengennya yang cakep, PCX gitu. Ada tulisannya kan 160 gitu. 160 165. 160 dia. PCX, NMAX dan motor pengennya begitu. Pas ibadah udah seadanya aja gitu. Yang penting sah. Itu
berarti kita masih tergolong orang yang sul adab. Kalau yang belum punya laptop, ngomong aja sama saya. Yang ngomong aja, apa susahnya tiba ngomong. Udah tuh. Udah tuh. Bang Warap nambahin enggak? Kiai, jelas Kiai. Nambahin lagi enggak? Cukup. Bang Awing kali? Bang Sidik enggak? Kita jawab sekarang. Iya, kita jawab sekarang ya. Faqad addu, ini jawabannya. Hadza minal jinayatil azimatil mujibati lin hitatir rutbati wal bu'di an mahallil kurbati. Maka para ulama menganggap hal ini, bergesernya seseorang dari muqtadoyatil hakikoh kepada keringanan-keringanan syariat, para ulama menganggap hal ini termasuk hukuman yang sangat besar, tindak pidana yang sangat besar, al-mujibati yang akan menyebabkan seorang murid linhitotir rutbati, mengalami penurunan tingkatan. Yang tadinya tingkatannya udah mulai tinggi, karena dia bergeser ke rukhsah lagi, turun lagi tingkatannya. Apalagi kayak kita yang emang belum naik pisan. Belum kemana-mana, belum. Wal bu'di an mahalil kurbati, dan dia akan dijauhkan dari tempat, dari posisi yang dekat dengan Allah. Itu yang dianggap kehancurannya di situ, Mas Edi. Tadinya kita udah dekat sama Allah, gara-gara kita menerapkan keringanan syariat lagi, akhirnya kita jadi jauh lagi. Tadinya udah nyampe tingkat 10, turun lagi tingkat 1. Kehancuran. Emang kita kadang-kadang kagak berasa sih. Mau deket atau jauh sama Allah kagak berasa. Tapi buat orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya dekat sama Allah, kemudian dijauhkan dari Allah, itu tersiksa batinnya. Apa? Amor. Ya siksaan. Ya nggak so jauh-jauh dah. Misalkan. Tiap hari kita di rumah dilayanin sama bini kita kan. Makan, disediain kopi, diseduhin. Apa aja kebutuhan kita disiapin sama bini. Tiba-tiba bini kita pergi. Itu aja kagak enak rasanya. Timbang segitu. Apalagi orang yang biasanya dekat sama Allah, tiba-tiba dijauhkan dari Allah. Itu siksaan. Apa Ustaz? Atau kalau sekarang, misalkan kita biasanya kemana-mana bawa HP, bawa dompet, tiba-tiba HP kita ketinggalan. Itu aja gelisahnya bukan main. Karena kagak biasa, pergi kagak bawa HP. Itu siksaan. Buat orang-orang yang merasakan itu. Memang kita mah penyakitnya begitu sih. Jauh sama Allah kagak berasa. Jadi nggak terasa kesiksa, enggak. Gitu. Apa Ustaz?
Padahal buat orang-orang yang sudah merasakan nikmat yang dekat dengan Allah itu siksaan yang terbesar, dijauhkan dari Allah. Itu makanya disebut kehancuran jadi buat dia. Walihada qalu idza ra'aital murida in hatto an rutsbatil haqiqati ila rukhasis syariati fa'lam annahu qad naqada ahdahu ma'allahi wa fasakha aqdahu bainahu wa bainallahi. Berdasarkan keterangan ini, maka para ulama berkata, apabila kamu melihat ada seorang murid yang bergeser dari tingkatan hakikat kepada keringanan-keringanan syariat, maka perlu kamu ketahui bahwasanya murid itu telah membatalkan perjanjiannya bersama Allah dan telah merusak akad di antara dirinya dengan Allah. Batal perjanjiannya. Jelas? Kiai namanya Kiai. Makanya biasanya kalau yang talqin itu sebelum talqin dia dibacain ayatnya dulu. Innama yubayi'unaka. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Pada pandangan zohirnya, sisi zohirnya kita memang berbaiat kepada mursyid kita kan. Tapi pada hakikatnya kita sedang berbaiat kepada Allah. Sedang melakukan perjanjian dengan Allah. Pada hakikatnya. Secara zohir, kita lagi ditalkin sama guru kita. Tapi secara hakiki, kita sedang berbaiat dengan Allah. Bahwa kita berjanji akan terus mendekat kepada Allah. Nah kalau yang kemudian dia menerapkan keringanan-keringanan syariat, berarti dia sudah membatalkan perjanjiannya kepada Allah. Kalau bahasa katanya mah berarti talkinnya batal. Kudu talkin ulang lagi. Apa Ustaz? Lah romana kudu ditalkin semua ini. Terus pada batal tuh talkinnya. Emang kerjaan kita tiap hari itu. Ngerjain keringanan-keringanan. Sholat, yang penting ngerjain, udah yang penting ngerjain gitu. Zikir sama aja begitu juga. Sedekah apalagi. Ada di sini yang sedekah pakai azimah. Ada. Apa? Nunjuk dah kalau ada nunjuk. Rata-rata kita masih begitu, masih ngambil keringanan-keringanan. Apalagi masalah puasa mah. Emang kebanyakan kita cuma menahan lapar sama haus doang. Jauh sama azimahnya. Apa Arif? Jangan bengong. Kan kalau sedekah yang azimah kan kalau di kantong ada 2 lembar, yang satu 100.000, yang satu 2.000. Kalau yang azimah yang 100.000 yang disedekahin. Cuma kagak. Begitu di kantong ada 2 lembar, ada yang 2.000-an aja sedekahin begitu. Masih rukhsah. Apa Ustaz?
Ya itu kan minimalnya. Kalau 100.000 sama 2.000 kan kagak 10% acan-acan Bang Haji. 2,5% aja kagak kan. Ya kan minimal kalau dapat 100.000, infaknya 10.000. Kan minimal begitu. Kalau dapat 1 juta, infaknya 100.000. Kalau dapat 10 juta, infaknya 1 juta. Ada di sini begitu. Ada, Gay, ada. Mudah-mudahan. Itu yang azimahnya kan gitu. Udahnya sholat kita pakai rukhsah mulu, sedekah pakai rukhsah, puasa pakai rukhsah. Ya pantas. Kalau misalkan kita belum kemana-mana. Karena selama ini kita masih sul adab terus sama Allah. Sholat belum pernah ngerasain nikmatnya. Zikir belum pernah ngerasain enaknya. Penyebabnya apa? Mungkin karena selama ini kita masih sul adab. Iya, kayak terutama itu, terutama kepada Allah. Ya kalau kita mau rinci lagi, sama Rasul kita sul adab, sama guru kita sul adab. Sama guru sul adabnya, karena guru udah ngajarin kita cara sholat yang rapih kayak gimana, cara wudhu yang sempurna kayak gimana, zikir yang istimewa kayak gimana. Udah diajarin sama guru kita. Kenapa nggak kita pakai? Berarti kita masih sul adab sama guru kita. Guru nerima itu dari Rasulullah. Secara otomatis kita sul adab sama Rasulullah. Kan gitu. Terus dah. Termasuk jadinya kita sul adab sama Allah. Apa Ustaz? Yang rembet semua. Udah tuh. Itu yang lupa gimana Bang Haji? Ya masa mau sholat pas pakai kaos lupa. Lupa ini pakai kaos sholat. Jarang lupa Bang Haji. Kebanyakan emang sengaja. Habis awang banget. Apalagi siang-siang tengah hari bolong kan. Panas. Udah sholat pakai kaos aja dah. Biar ada ademan gitu. Kagak gerah. Kebanyakan mah sengaja, bukan lupa. Lain. Kalau lagi bepergian, lain itu mah hukumnya. Ini mah kalau di rumah-rumah. Kalau lagi bepergian, memang diperintahkan untuk justru di situ azimahnya ya kita terapkan qashar jama, itu azimahnya. Itu kalau lagi dalam perjalanan. Tapi kalau di rumah itu bahkan Allah seneng kalau rukhsah yang diberikan selama perjalanan itu kita pakai. Allah seneng. Ini mah kalau lagi di rumah. Padahal baju kokoh banyak di lemari, gamis ada, sorban ada, pas sholat pakai kaos doang itu kan. Kadang-kadang kita begitu. Udahnya kaosnya sembarangan, sholatnya kayak cabung cebok lagi, ya makin jadi pisan. Apaan Ustaz? Yang udah pada coklat. Lain lagi itu Ustaz ya. Kalau masalah perjalanan lain lagi itu. Bahasanya lain lagi. Ini kalau lagi di rumah. Makanya dari dulu kita dipesan, ayo rapihin sholat kita. Jangan sampai selama ini kita kerjain sholat, tapi kita masih tergolong orang yang sul adab.
Ayo rapihin pelan-pelan. Gerakannya dirapihin lagi. Kalau dulu Buya pernah bilang tuh, ukuran gerakan sholat itu pelan, kalau pas turun dari i'tidal ke sujud, nggak ada suara dengkul. Nggak kadang rame ya, rubuk begitu, pas turun dari i'tidal ke sujud. Kalau pelan-pelan nggak bakal ada suaranya itu. Itu pelannya segitu. Coba bayangin dah ntar. Abang Hendrik. Ukuran pelannya segitu, pelan-pelan. Udah tuh jelas. Abang Arif, nambahin? Enggak. Bang Ipul nambahin enggak? Bang Hendrik, cukup udah itu? Cukup kemplangnya udah? Wa qala Ibnu Khafif radhiyallahu taala anhu, Imam Ibnu Khafif radhiyallahu taala anhu berkata, al iradatu istidamatul kaddi wa tarkur rohati walaysa syai'un adarru alal muridina min musamahatin nafsi fi qabulir rukhsi wat ta'wilati. Perjalanan menuju Allah itu al-iradah, karena murid artinya orang yang berjalan menuju Allah. Iradah kita artikan proses perjalanan menuju Allah itu istidamatul kaddi. Memang harus selalu menerapkan hal-hal yang membuat lelah dan letih. Wa tarkur rohati, dan meninggalkan kebiasaan santai-santai. Meninggalkan istirahat. Walaysa syai'un adarru 'alal muridina min musamahatin nafsi. Tidak ada hal yang lebih berbahaya bagi seorang murid daripada membiarkan nafsu fi qabulir rukhsi, dalam menerima keringanan-keringanan, wa ta'wilati, dan takwil-takwil. Hal yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah hatinya merasa senang ketika melakukan hal-hal yang masuk ke dalam kategori rukhsah. Apa Ibu? Jelas itu? Kiai, nambahin Kiai. Diem aja gimana Kiai? Diem aja. Ya mungkin dia belum tahu ilmunya atau baru masuk Islam kali Kiai. Gitu. Udah itu. Susah tadi. Jelas sudah. Pengajaman udah cukup. Apa? Yang mana yang kudu dipahamin? Yang mana? Kalau memang kita ini ingin berjalan menuju Allah, berarti kita harus siap capek. Gitu ya. Kok Haji? Namanya perjalanan menuju Allah, memang saatnya kita capek. Istidamatul kaddi. Kita harus selalu
menerapkan hal yang membuat kita capek. Kalau kita pengen nyantai-nyantai aja, pengen banyak istirahatnya, ya jangan pakai berjalan menuju Allah. Udah diem aja di situ, jangan kemana-mana. Kalau pengen mendekatkan diri kepada Allah, ya kita harus emang harus siap capek. Orang-orang sholat 5 menit, kita 20 menit. Orang-orang zikir cuma 3, kita kudu 165. Emang kudu capek. Orang-orang sholat pakai busana seadanya, kita kudu rapi, ya emang kudu capek. Itu kalau kita pengen mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pengen berjalan menuju Allah, emang kudu capek. Kalau malam orang-orang pada enak tidur, kita kudu melek, tahajud, ya mulai segala macam, zikir di malam hari. Ya emang kudu capek. Kalau kagak pengen capek, ya udah jangan kemana-mana. Jangan pakai pengen deket sama Allah, gitu. Apa aja? Iya, tidur aja udah. Nah, yang paling berbahaya kalau hati kita malah seneng terhadap rukhsah. Begitu diajak sholat lamaan dikit, hati ngedumel, lama amat. Dan sholatnya cepet, nah ini baru imam gua. Itu tuh yang bahaya. Begitu Mak Haji. Berarti hati kita masih senang terhadap rukhsah. Ah Mak Haji. Apa? Ya sama takwil begitu. Jadi takwil itu kan untuk hal-hal yang sulit dia takwil ke hal-hal yang mudah. Agar bisa dia terapkan, itu takwil namanya. Puasa harus jaga mata, harus jaga mulut, harus jaga telinga, harus jaga tangan, harus jaga hati. Itu kan berat buat kita. Udah kita takwil dah yang ke yang gampang aja. Udah yang penting kagak makan, kagak minum, kagak batal puasa kita. Itu takwil namanya. Memindahkan dari yang sulit ke yang mudah. Kayak tadi itu sedekah. Yang azimannya 100.000, rukhsahnya 2.000. Udah yang penting sedekah. Orang lain mau betul-betul bisa sedekah kan begitu. Dari yang sulit kita takwil ke yang mudah. Ya sholat juga kayak tadi kan. Udah yang penting sah, rukunnya semua dikerjain. Daripada kayak yang lain kagak sholat pisan kan begitu. Itu namanya takwil namanya. Memindahkan dari hal-hal yang sulit ke yang mudah. Kalau hati kita masih condong ke sana, berarti kita masih seperti ini. Dan itu hal yang paling berbahaya buat kita. Apa Ibu? Bang Awing, ngomong lah Bang Awing. Apa Ustaz? Kenapa? Ngomong lah, ngomong. Itu hal yang paling berbahaya buat murid. Kalau hati kita masih ngerasa senang terhadap rukhsah. Terhadap takwil. Ya biarin orang-orang mah, yang penting kita jangan. Jangan juga kemudian kita ngurusin orang lain, ntar jadi nilai orang lain lagi. Yang penting buat diri kita dulu, Bang Ipul.
Wa qala Yusuf bin Al-Husain radhiyallahu anhu, idza ra'aital murida yashtaghilu birrukhsi fa'lam annahu la yaji'u minhu syai'un. Syekh Yusuf bin Al-Husain radhiyallahu an berkata, apabila kamu melihat seorang murid masih menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bersifat keringanan, fa'lam, maka perlu kamu ketahui, annahu la yaji'u minhu syai'un, bahwa dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Seorang murid yang masih menerapkan rukhsah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jalan juga jalan di tempat. Artinya capek doang, tapi nggak kemana-mana. Udah tuh, jelas. Makanya jangan bangga dulu dah. Saya kan orang toriko, saya kan orang tasawuf. Selama perbuatan kita masih banyakkan rukhsahnya, berarti kita belum kemana-mana. Masih jalan di tempat. Orang-orang mau udah sampai finish, kita masih di garis start aja. Ya buat yang sekarang sholatnya masih cepat, ya dilatih dah pelan-pelan. Pelan-pelan dilatih. Tambahin dikit-dikit, yang tadinya 5 menit jadi 10 menit. Yang tadinya udah 10, tambahin jadi 15. Yang udah 15, tambahin jadi setengah jam. Ya minimal rukun dan sunnahnya jangan ada yang ditinggal dah, itu minimal. Dari mulai doa iftitahnya, bacaan tasbih ruku sujudnya, jangan sampai cuma satu bacanya. Udah tuh, jelas. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Syaiban, man aroda an yata'attala wa yatabattala fal yalzamir rukhsa. Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Syaiban berkata, orang yang pengen hidupnya sia-sia dan yang pengen nganggur, nggak kemana-mana, fal yalzamir rukhsa, silahkan biasakan menerapkan rukhsah. Silahkan. Kalau yang pengen hidupnya sia-sia, silahkan terapin rukhsah. Ya artinya kita balik. Orang yang masih suka menerapkan rukhsah berarti dia pengen hidupnya sia-sia. Gitu aja. Apa sih Bang Arif? Bener kagak betah amat sih? Udah tuh. Jelas. Mas Sidik nggak nambahin lagi? Cukup. Susah diri enggak? Kiai? Kalau rukunya cuma sekali, itu termasuk enggak? Apaan Kiai? Kalau sholat. Hah? Rukunya cuma sekali. Lah emang rukunya cuma sekali Kiai. Bacaan tasbihnya. Ya tadi kan, kalau hitungannya sah, sah sholatnya. Kalau hitungan sah, ya dia diem aja juga nggak baca tasbih sama sekali, asal ada tumakninanya sah masih. Begitu takbir Allahu Akbar, dia diem doang gitu, bentaran, kagak baca apa-apa, sah masih. Cuma yang kita kejar kan bukan cuma sekedar sah, bagaimana caranya agar sholat kita sempurna kan itu. Yang sempurna aja belum tentu diterima sama Allah, apalagi apa kok gitu.
Ya kalau masalah sama hitungannya sah. Asal rukun-rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sah sholatnya. Tapi yang kita kejar kan bukan cuma sekedar sah doang. Bagaimana caranya agar sholat kita sempurna? Itu masalahnya. Kalau kita masuk ke kandang bebek, ya emang harus siap kuek-kuek aja. Kalau kita masuk ke kandang ayam, ya harus siap kokok-kokok. Salah sendiri ngapa ke situ? Makanya begini dah. Kalau dulu Buya sempat bilang, kalau emang rasanya kita semut hitam ya udah nyampurnya sama semut hitam aja. Emang kita tahu ini bakalannya begono sholatnya, ya udah. Emang kita sengaja datang, udah kerjain, ikutin apa yang ada di situ. Kalau masalah ya ada, ya terserah itu, silakan aja. Begitu Bang Haji. Makanya kalau emang rasanya kita udah tahu tempat itu biasanya begono cara sholatnya, ya udah jangan pakai didatengin lagi. Udah jelas. Ustaz tadi nambahin? Hah? Enggak. Karena biar bagaimanapun kesempurnaan sholat itu yang paling utama. Jangan sampai itu kita kalahkan demi hal lainnya. Udah. Baru nambahin? Cukup. Tapi lagi-lagi ya, ini saya ingetin lagi, jangan sampai setelah kita belajar begini, ntar ngeliat orang yang sholatnya begono dikata-katain lagi. Dinilai lagi, lu sholat masih begitu aja. Ini kan kebanyakan penyakit kita begini lagi nih. Salah lagi aja itu mah. Yang penting buat diri kitanya. Kalau orang lain mah, ya udah biarin dah. Yang penting buat diri kitanya. Jangan sampai akhirnya gara-gara kita ngerasa sholat kita udah rapih, ngeliat orang yang sholatnya masih begono, kita nilai, kita komentarin. Kita kena jebakan lagi aja itu. Makanya tadi, kalau emang kita rasanya semut hitam ya udah, jangan pakai ngumpul sama semut merah, karena nggak bakal ketemu. Oh Bang Oming. Kalau emang mau nyampur ya kayak tadi. Kalau kita mau ke kandang bebek ya kudu siap kuek-kuek udah. Ngikutin cara dia. Udah tuh jelas. Wa ya'ni birrukhsati hahuna jam 12. Terus ini nih.
Masih panjang ya? Sampai situ dulu dah. Sebelum saya tutup, ada yang nambahin nggak? Saya sendiri? Kiai, nambahin Kiai? Nggak? Mas Sidik? Nggak? Sampai atap dah saya. Masalahnya di mana? Makanya waktu kita baca kitab apa Ustaz dulu yang hari Minggu? Bughyatul Mustarsyidin, itu ada keterangannya Mas Sidik. Kekhusyuan dalam sholat itu lebih diutamakan dibanding berjamaah. Kalau dengan kita sendiri bisa khusyuk. Tapi kalau sekiranya kita gagah khusyuk, ya udah jamaah aja mendingan. Kalau bisa khusyuk dengan sendiri, kekhusyuan itu lebih diutamakan dibanding berjamaah. Cuma kalau rasa-rasanya sama aja, kita khusyuk kagak, kita sendiri kagak khusyuk, jamaah kagak khusyuk. Ya udah mending jamaah aja kalau begitu mah. Karena dalam satu pendapat khusyuk itu termasuk rukun sholat. Biar bagaimanapun rukun lebih diutamakan dibanding fadilah. Sholat berjamaah itu kan fadilah, keistimewaan. Tapi rukun sholat harus lebih diutamakan. Makanya kekhusyuan dalam sholat lebih diutamakan. Kalau sekiranya dengan sendiri bisa khusyuk, ya udah mending sendiri. Tapi buat kita yang rasa-rasanya sendiri sama jamaah sama kagak khusyuknya, sama kagak khusyuknya, mendingan jamaah aja udah. Khusyuan dikit, banyakan kagak khusyuknya. Dah, kita baca Fatihah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.